Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Walau Semela senang sekali bisa menemani adik-adik di dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita renungan nih, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami dapat memahaminya, dan Engkau juga kiranya memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik tidak melakukan apa yang adik-adik katakan? Pernahkah adik-adik tidak melakukan apa yang adik-adik katakan? Nah contohnya nih, adik-adik berkata bahwa tidak akan melawan orang tua, nyatanya masih melawan orang tua. Atau katanya mau ikut renungan tiap hari, tapi tidak ikut. Ataupun juga katanya mau sekolah minggu, nyatanya hari minggu tidak ke gereja. Nah adik-adik, kita sebagai manusia kadang-kadang tidak selalu dapat melakukan apa yang kita katakan. Tapi beda nih adik-adik sama Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati semua perkataannya atau semua firman-Nya. Mari kita baca. Kita melanjutkan seri renungan harian kita. Kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sekali lagi di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Adik-adik bisa melihat di screen HP-nya masing-masing ataupun juga bisa membuka Alkitabnya. Lalu Samela akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu, oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka." Sekali lagi nih dalam ayat yang ke-12, lalu saya bacakan. "Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu." Nah adik-adik, kalau kita mau belajar nih, setelah Raja Baesa mati, tata kerajaan diberikan kepada Ela anaknya. Nah Raja Ela ini adik-adik memerintah hanya 2 tahun saja. Kemudian Raja Ela ini dibunuh oleh panglima pasukan keretanya sendiri, yaitu Zimri. Dan pada saat itu ketika Zimri membunuh Ela dalam keadaan mabuk. Wah adik-adik, bahkan setelah dibunuh kerajaannya jatuh ke tangan orang lain. Tuhan menghabiskan seluruh keturunan Baesa seperti yang telah dia nubuatkan melalui Yehu. Nah adik-adik, kenapa sih Tuhan menghancurkan Ela dan seluruh keturunan Baesa ayahnya? Karena Raja Ela dan Raja Baesa ayahnya telah menyakiti hati Tuhan dengan berpaling kepada berhala-berhala. Mereka juga membuat seluruh Israel berpaling dari Tuhan kepada berhala-berhala. Mereka menyembah berhala-berhala. Nah sehingga itulah sebabnya baik Yerobeam, Baesa dan Ela disingkirkan oleh Tuhan dari tahta mereka. Nah adik-adik, kalau kita baca tadi bahwa Tuhan menghabiskan seluruh keturunan Baesa dan Ela karena sudah dia nubuatkan melalui Yehu pada ayat sebelumnya. Nah adik-adik, ketika Tuhan kita berfirman bahwa akan menghukum, maka itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan firmankan pasti tergenapi. Ketika Baesa melakukan yang jahat di mata Tuhan dan juga diteruskan oleh Raja Ela yang adalah anaknya, Tuhan berfirman bahwa akan memusnahkan keturunan mereka. Dan adik-adik, itu benar-benar terjadi. Nah adik-adik, hal yang sama pun tetap berlaku sampai saat ini. Mungkin kita tidak seperti mereka ya. Pada zaman PL
ketika Tuhan memakai nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan. Tetapi adik-adik, kita dapat mengetahui firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu melalui Alkitab. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan berkata nih, bahwa kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal. Nah adik-adik, maka itu akan benar-benar terjadi ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kita diselamatkan dan kita dijamin pada kehidupan kekal, dan itu adik-adik pasti kita terima. Ataupun juga ketika Tuhan berfirman akan terus menuntun, menjaga dan melindungi kita, bahkan memberikan kita masa depan yang penuh harapan, itu pun akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga adik-adik, bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita taat kepadanya. Rajinlah datang sekolah minggu, ikut renungan, mari kita menghormati orang tua, bahkan juga tidak berkata-kata kasar atau makian. Karena apa? Karena Tuhan juga berkata bahwa akan ada hukuman bagi mereka yang melanggar perintah-perintahnya. Ingat adik-adik, tidak ada perkataan Tuhan kita yang tidak akan ditepati. Semuanya pasti akan tergenapi. Untuk itu mari kita hidup berserah dan dengan sungguh-sungguh menaati perintahnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana Engkau adalah Tuhan yang pasti akan menggenapi semua janji-janji-Mu terhadap kami orang percaya. Dan Tuhan, ajarkan kami juga sebagai ungkapan syukur kami atas setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk hidup taat dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami di hari ini. Jaga lindungi kami Tuhan, bahkan juga untuk orang tua kami, koko cece kami, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye adik-adik.